di Nganjuk itu penuhi apa itu namanya, kisi-kisi itu, kisi-kisi nomor 1 itu ada di halaman berapa, kisi-kisi nomor 2 ada di halaman berapa, itu dibagi semua sehingga nanti setelah sudah dapat ininya nomor-nomor atau halamannya dibagi semuanya bisa belajar bersama-sama itu ya supaya nanti lebih mudah untuk belajarnya. Kalau tadi kalau misalnya ada yang sudah malah kepada jawabannya sekalian, pembahasannya sekalian itu juga sangat baik. Jadi Bapak Ibu tolong tolong ya bersama-sama kita di LPTK ini kami mengusahakan Bapak Ibu juga sebaiknya merespon dengan baik supaya nanti sama-sama lulus. Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, kemudian itu kan sangat menurut saya kan sesuatu artinya yang perlu diperjuangkan gitu. Bapak Ibu sudah berhak untuk mendapatkan itu semua. Dan sementara kami dari pengelola juga begitu, jika Bapak Ibu banyak yang lulus, maka kami juga akan mendapatkan mungkin reward dari bukan sekedar reward, ada rasa perasaan gembira, tidak ada reward, nggak ada hadiah, tidak ada apapun kontribusinya, tetapi ya rasanya bangga. LPTKIN Kediri bisa mengantarkan kepada seluruh peserta. Seperti itu. Sehingga kemarin tuh lulus 97% Bapak Ibu. Jangan sampai turun lah. Jangan sampai turun. Kalau bisa itu ditambah 100%. Ngoten nggih? Amin. Siap. Iya, oke. Amin, Ibu. Amin ya Allah. Terus kemudian ini tadi TO hari ini itu dari berapa ya tadi? Ada benar 36 peserta yang tidak ikut. Ini kan gimana gitu ya. Ini ngeri gitu saya lihat. Kalau yang kemarin itu sudah ikut semuanya saja sudah masih banyak yang kurang gitu. Tapi kok nggak jangan-jangan tidak ikut. Kalau TO yang ketiga kemarin memang banyak yang izin karena sedang CGP apa ya gimana ya yang guru penggerak itu kita izinkan monggo silahkan. Tetapi yang tidak punya halangan silahkan ikuti dengan baik. Yang kemarin itu sampai di rumah sakit di atas kasur dengan penuh kabel-kabel itu pada ikut. Ya kita bukan berarti menyengsarakan tidak, tetapi maksudnya ada niatan positif begitu ya, ada niatan positif. Yang Bapak Ibu yang sakit memang saya kemarin beberapa kali fokus pada sehat dulu Bapak Ibu, semoga nanti segera sehat. Kemarin sudah saya sampaikan begitu. Tetapi sepertinya ketika kami WA kan yang sakit sudah pada baik, sudah pada membaik kesehatannya. Berarti ini siapa? Saya gitu kan. Berarti siapa dong yang sakit saja sudah membaik gitu kan. Berarti siapa yang tidak ikut ini masih banyak 36 orang ini. Nah gitu kan. Jadi mikir saya ya Allah ini kok gak dipakai kesempatan seperti ini. Padahal ini luar biasa usahanya itu. Melibatkan banyak orang. Jangan dikawal dengan banyak orang gitu ya. Tapi digunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, Ibu. 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 Masih ada satu TO sekali lagi besok insya Allah Selasa itu coba itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Lah kalau hari ini yang lulus masih 3, saya harapkan besok itu lulusnya yang banyak Bapak Ibu, jangan lulus hanya 3 gitu. Amin. Terus memang rata-rata itu sudah mendekati misalnya 50-60 gitu ya. Tapi 50-60 itu juga Masih banyak jauh, itu Bu. mau ke 70 itu ya kan. Banyak soal itu mau ke 70 itu masih banyak poin lagi yang harus diperjuangkan. Ini diperjuangkan, bukan untuk sambi-sambian. Makanya kemarin lepaskan dulu semua pekerjaan untuk menghadapi TO ini. Lepaskan semua pekerjaan dulu. Ini demi panjenengan semua. Kalau ini nggak lulus ya berarti kan jenengan sudah nggak lulus. Berarti taruhan loh ini, taruhan 3 bulan belajar bersama di sini. 3 bulan tidak mengindahkan apapun, anaknya nangis kadang-kadang dibiarkan, ya kan? Suaminya nggak diambilkan nasi, biasanya disiapkan pakaiannya, bajunya dan sebagainya. Sudah dibiarkan. Nah itu loh. Terus taruhannya 3 bulan ini, tapi jenengan santai, wis Bismillah lulus gak lulus kesana ngalah. Ya jangan begitu ya. Memang harus ada pasrah, tapi memang harus diusahakan. Harus diusahakan. Nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, Bu. Ibu. Mohon maaf saya seperti ini bukan berarti saya itu Siap, Bu. ini ya bukan apa-apa, tapi pokoknya saya itu sayang sama jenengan semua. Saya ingin dan berharap sekali jenengan lulus 100% pada batch 1 2024 ini. Amin. Ya Rabbi. Masih motivasinya, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kok jadi emosional. Tidak, Ibu. Oke.
kita masuk kepada materi. Wah, bisa nggak materi, pengen nangis saya itu. Kita coba sebentar. Mohon izin sebentar saja. Masih azan, Bu. Baik, Bapak Ibu, saya di sini bertugas untuk membahas tentang sebagian keilmuan pedagogis, yaitu tentang apa perangkat pembelajaran dan apa satunya, tentang perangkat dan apa ya satunya, saya lupa malah. Intinya tentang pedagogis, tentang evaluasi, betul. Perangkat pembelajaran dan evaluasi, yang jangan lebih hafal dari saya. Coba kita share screen. Ini pembahasan ya. Jadi kan sudah pegang buku. Ya ampun. Oke. Jadi pegang buku yang perlu dicatat mana, silahkan. Terus kemudian kalau apa namanya perlu dipegang juga kisi-kisinya supaya nanti terlihat apa kira-kira nanti sudah pas atau belum. Lah ini Bapak Ibu, oh ya sebelumnya mungkin saya ini dulu ya, saya berikan, saya jadi kan sudah di-share sama Pak Eko belum ini apa hasil tryout-nya? Per kelas. Per kelas. Nggih, per kelas. Iya, ada yang lulus 1, ada yang tidak lulus, berarti 1 A, B, C, D, F, G, H, I, J, apa itu sampai K ya? Itu apa yang lulus hanya 3 orang. Yang lulus hanya 3 orang, Bapak Ibu. Soalnya sulit-sulit Bu, panjang-panjang. Iya, tapi ya semoga ini kalau bayangan saya tuh malah justru kalau buatannya internal orang-orang IAIN sendiri kayak kapasitasnya mau IAIN loh. IAIN itu kan ini kan apa namanya lebih kepada lembaga yang satu kementerian, yaitu hanya Kemenak saja. Itu panjenengan sudah kurang merasa masih kok susah gitu. Nanti kalau sudah dikolaborasi dengan Kementerian Pendidikan itu jangan-jangan nanti malah jauh lebih sulit nanti. Soalnya panjang, Bu. Oh, kalau panjang selalu, Pak. Itu soal untuk hot itu. Biar terbiasa apa membaca soal panjang. Nanti trik-triknya kalau soalnya panjang itu jangan dibaca soalnya dulu. Baca pertanyaannya dulu. Kalau soalnya panjang. Kalau soalnya panjang terus jenengan baca semua, habis waktunya. Jadi kalau soalnya panjang itu dibaca pertanyaannya dulu. Kalau pertanyaannya itu sudah langsung bisa dijawab, ya dijawab. Tapi kalau tidak bisa dijawab, harus membaca atasnya, maka baru dibaca. Kayak gitu kan? Maaf, Bu. Biasanya kan Oke. untuk memahami bacaan itu kita lebih berbeda-beda caranya. Kadang kan harus berbicara atau membaca nyaring. Ketika bicara nyaring kan ganggu yang lain, itu mungkin bagaimana solusinya? Biar bisa paham. Kadang-kadang biasanya harus nyaring. Kalau nggak nyaring, kadang ulang lagi dari atas. Oke. Ngoten. Ya, dibaca nyaring dengan sedengarnya apa namanya ke telinga kita seperti sholat itu. Kalau sampai nyaring dengan keras ya nggak boleh Pak, jelas itu. Apalagi kalau UP nanti malah dianggap jenengan itu berisik nanti. Jadi coba nggak apa-apa dibaca tapi dengan bahasa ininya jenengan yang dengar sedengarnya jenengan saja, jangan sampai mengganggu kepada yang lain. Ngoten nggih. Terus Bu, matur suwun. Oke, sami-sami. Terus kemudian apa tadi yang mau saya sampaikan itu apa sih? Oh ya, tentang soal sulit ini kan diberi waktu hanya 1 jam. Tadi saya melihat di halaman 71 sampai 200 itu soal sulitnya yang tulisannya sulit dan sangat sulit atau sukar sangat sukar itu yang kita bahas. Tapi kalau nanti ada waktu maka akan saya berikan juga ini sudah saya tandai. Penjelasan mana tadi pembahasan ini ya, yang saya merah-merahi seperti ini adalah yang sudah
jawab dengan bahasanya tadi ada yang mudah, ada yang sedang. Maka yang seperti ini saya merah-merahin, nanti kalau ada waktu kita kembalikan ke sini. Tapi kalau tidak ada waktu maka cukup yang sulit-sulit nih, Bapak Ibu. Baik, kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti Bapak Ibu yang menjawab ya, semuanya aktif menjawab, tetapi ketika saya ngomong, kepanjenengan masih belum berkeinginan untuk menjawab, boleh dimatikan mic-nya, dinyalakan, dimatikan begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita mulai. Ini pertanyaan nomor 71. Mohon izin, Anda Bu. adalah seorang guru di Mohon izin, sebuah Bu. sekolah menengah, ya? Nanti silahkan mic-nya di-mute aja biar Ibu nanti biar teman-teman fokus, Bu. Oh ya. Kalau begitu saya coba. Oke. Oke, monggo silakan dijawab. Tapi saya pengennya ini Pak, apa namanya? Ada yang menjawab gitu. Pengennya coba kita coba dulu menjawab bersama-sama. Tetapi setelah saya selesai atau setelah saya perkenalkan untuk menjawab. Sebelum saya ngomong selesai, maka Bapak Ibu jangan menjawab dulu. Ngoten nggih? Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Anda ingin merencanakan pembelajaran mengenai materi pembelajaran. Berikut adalah beberapa poin yang ingin Anda tuangkan dalam rencana pembelajaran. Yang dituangkan adalah menganalisis prinsip dasar, mengidentifikasi bentuk materi, dan kemudian menjelaskan pentingnya konsep dasar. Maka ini pertimbangan KIKD yang sesuai. Ini kira-kira jawabannya apa ini? A. Kalau ini A ya? A, Bu. Baik, A. jawabannya. Saya B, Bu. B. Oke, jawabannya adalah sudah ya. Kalau saya sudah jawabannya adalah begitu, berarti yang lain berhenti dulu. Ketika saya berikan kesempatan ngomong. Ini apa pertimbangkan KI dan KD yang sesuai dengan materi. Maka ini KI-nya dulu untuk apa namanya menganalisis prinsip dasar, mengidentifikasi dan menjelaskan pentingnya. Dari KI-nya dulu kira-kira ada nggak? Kalau misalnya dijawab A, KI1, KI2, KI3. Yang B, KI2, KI3, KI4. Yang menjawab A, KI1 itu berkaitan dengan apa? Spiritual. Spiritual. Apakah di sini apa mengandung spiritual apa tidak? Tidak. Tidak. Maka yang jelas K1 tidak pakai. K1 maksudnya KI1 tidak ada, ya kan? Ya. Berarti KI1 tidak ada. Kemudian ada teman-teman yang menjawab B. Mulai dari KI2, KI3 dan KI4. KI2 itu tentang apa? Sosial. Tentang sosial. Oke. Sosial. Kemudian oke, berarti di sini masuk ya. Terus kemudian KD ini juga mengikuti KD-nya berarti KD1 2. KD itu kompetensi dasar ya. KD-nya itu mengikuti KI-nya. Kalau KI-nya 1 maka KD-nya juga kalau KI-nya 1 maka KD-nya ada yang 1. Tapi kalau KI-nya 2 maka 2. Ngerti nggih? Maksudnya ini 1, 2, 3. Maaf. KI yang kita utamakan KI dulu. KI1, KI2, KI3, KI4. Kalau C, KI3, 4, 5. Ini salahnya di mana? KI5 ada. KI5 nggak Ada KI5. Iya, nggak ada ya. 4, 5, 6 ini juga tidak ada. Kemudian yang E, KI4, kemudian KD2 ini KI-nya hanya 1, KI4 saja keterampilan. Oke. Jadi di sini yang kita lihat kayaknya masih yang paling betul adalah B. Pun jelas. Kemudian yang kedua. Ini terlalu besar. Anda adalah KI5 membahas apa itu? KI5 nggak ada Pak, sudah kan? Sudah selesai ya. Oke. KI itu kan hanya 1, 2, 3, 4 ya, nggak ada 5, 6 nggak ada. Lantas tadi jawabannya benar apa, Bu? Yang benar B. Oh iya, tadi belum ada jawab. Padahal KI-nya kan ada, Sumare bingung. Jawabannya nggak ada itu jawabannya itu. B Itu itu hanya ada KI3 semua itu. KD1, 2. Padahal kan KI1 nggak masuk, Bu.
Itu KD-nya KD 1.2. Itu semua KI 3. Jawabannya bonus. Bonus. Ya, Ada baik jawabannya Bapak kosong. Ibu, seperti yang kemarin kita bahas banyak sekali memang soal-soal itu yang tidak sesuai jawabannya. Ada beberapa soal yang masih salah jawabannya. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu memahami konsepnya, memahami pertanyaannya dan memahami pemahamannya. Karena apa? Soal ini tidak akan muncul dalam ujiannya panjenengan besok. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa kisi-kisi satu kisi-kisi itu dipakai sampai 5 Masa. paket soal. Jadi bisa dipakai batch 1, batch 2, batch 3, batch 1, batch 2, kemudian batch 1, batch 2 berikutnya, atau mungkin kalau kemarin ada pernah 1 tahun itu 3 batch ya, pakai batch 1, 2, 3. Intinya sampai 5 kali UP, satu kisi-kisi. Nah, sehingga soal yang sudah diberikan hari ini tidak mungkin muncul pada hari yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu boten pareng menghafalkan soal, tetapi memahami soal. Yang seperti ini tadi Bapak Ibu sudah paham bahwa seperti misalnya KI 5, KI 6 nggak ada, KI 1 saja tidak cukup. Nah, itu kan paham ya, sudah selesai. Jadi memang ada beberapa soal yang tidak sesuai dengan jawabannya. Nomor 2, yang sudah selesai ngomong dimatikan mic-nya. Suaranya Bu Afida Nurul. Anda adalah seorang pengajar di suatu sekolah dan ingin merumuskan kriteria IPK yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dan penguatan pendidikan karakter. Berikut adalah beberapa poin yang ingin Anda pertimbangkan. Ini ya, penguasaan materi, kemampuan kritis, kolaborasi dan komunikasi, pendidikan karakter. Pertimbangan tuntutan pembelajaran abad 2001, abad 21, dan penguatan pendidikan karakter. Pilihlah kriteria IPK yang paling sesuai dengan konteks tersebut. Ini yang mana? C. Kenapa C? D. Ada C, ada D. Coba saya tanya kenapa C? Ada karakter dengan 4C. Okay. Yang mencakup semua. Baik, Bapak Ibu, ini kalau di sini kan yang mau diberikan ya, merumuskan kriteria IPK, beberapa poin yang ingin dipertimbangkan kan ini 1, 2, 3, 4. Kemudian pilihlah kriteria IPK yang sesuai dengan konteks tersebut. Berarti kan setidaknya ya harus 4 ini muncul, tetapi di sini ada yang hanya 2, ya kan? Yang paling lengkap adalah yang C. Ada penguasaan materi, ada kemampuan kritis, ada penerapan nilai-nilai etis. Kalau toh misalnya nanti ada pilihan yang lebih lengkap lagi, misalnya ada kolaborasi dan komunikasi, ya dipilih yang paling lengkap. Nonton ya? Yang C itu kolaborasi dan komunikasi belum masuk. Nah, makanya, tapi memang soal itu tidak ada yang betul 100%, atau semuanya itu banyak yang ada yang mendekati salah, ada yang mendekati betul, kan gitu kan? Mana yang paling betul? Jadi biasanya memang banyak yang mirip-mirip begitu. Kalau di sini ini yang paling banyak dari karakter tadi kriteria. Ya, kriteria yang paling banyak itu kan ditulisnya di C. Putri, kalau saya matikan Winarsi. Saya ini ya, kodenya berapa sih ini? Oh nih. Winarsi mengganggu temannya loh. Sebentar. 3, 9. Oke.
Sudah, Bapak Ibu? Kita mulai lagi. Ini sudah selesai. Kemudian yang nomor 81. Anda adalah seorang guru yang ingin merencanakan kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Rumusan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran adalah yang mana? B. B, Bu. B. Yang B, Bu, Yang ya. B, Bu. Diskusi B. itu, Bu. Menugaskan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok mengenai isu kontroversial, mendebatkan berbagai sudut pandang. Betulkah? Insya Allah, Bu. B, Bu, insya Allah B itu. Insya Allah B, Bu, itu jawabannya. Wah, ini jawabannya sudah betul B ini, saya cek. Menugaskan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok ini ya. Diskusi kelompok ini adalah kata kunci untuk kata-kata atau kalimat apa tadi? Berpikir kritis. Oke. Baik, sudah betul. Kemudian lanjutnya 83. Seto menggunakan gawai untuk berkomunikasi. Gabriel menulis surat. Ini sebenarnya mudah ini. Surat tangan sebagai bentuk komunikasi. Angel sering menggunakan media sosial untuk berbagai kehidupan sehari-hari. Kuncup lebih suka membaca buku cetak daripada e-book. Mekar memiliki kecenderungan untuk berganti 35. pekerjaan lebih sering. Yang mana? 135. C. 135. C. 135, Bu. Ya, betul sekali. Mulai dari menggunakan gawai, kemudian sering menggunakan media sosial, dan Mekar memiliki kecenderungan untuk berganti pekerjaan lebih sering. Ini karena memang kebiasaannya orang-orang yang yang generasi Z dan generasi Alpha itu nggak bisa tekun. Kalau jenengan kan nggak iso pakai sinawai. Tapi kalau yang generasi ini susah, nggak mau susah itu. Kalau nggak mau susah cari yang lain gitu kan, modelnya begitu. Itu perilakunya generasi Z dan Alpha. Kalau 82, Bung. 82. Ini. 82. Ini sudah banyak yang bisa ini sebenarnya. Coba kita lihat. Anda seorang pendidik yang ingin memahami lebih dalam karakteristik generasi Z. Ya, ini lahir tahun 90-an hingga 2010-an. Dan generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2010. Untuk dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan mereka. Berikut adalah beberapa perbedaan kunci. Ini ada ini spasinya. Perbedaan kunci antara kedua generasi ini. Satu, teknologi. Generasi Z tumbuh dengan teknologi digital yang sudah mapan, sementara generasi Alpha tumbuh dengan ledakan teknologi yang lanjut. Ini secara teknologi. Kemudian keterampilan digitalnya, generasi Z cenderung memiliki keterampilan digital lebih maju dibanding generasi sebelumnya. Generasi Alpha memiliki exposure teknologi yang lebih awal dalam hidup mereka. Ini sejak bayi mereka sudah pegang HP ini. Interaksi sosial, generasi Z menggunakan media sosial untuk berinteraksi secara digital, sementara generasi Alpha mungkin lebih terbiasa dengan komunikasi digital dari awal. Pendidikan, generasi Z memiliki ketergantungan informasi online, sementara generasi Alpha lebih berpotensi keterlibat dalam pembelajaran berbasis teknologi. Jadi yang Z itu masih informasi online, tapi kalau Alpha itu sudah lebih dari berbasis teknologi. Berdasarkan perbedaan di atas, pilihlah pendekatan pembelajaran yang paling sesuai untuk masing-masing generasi ini. Pilih apa jenengan Bapak Ibu? A. Kalau A, Kalau kemarin A. menggunakan metode pembelajaran konvensional yang tidak terlalu bergantung pada teknologi. Kalau Alpha, menerapkan teknologi dan media dalam setiap aspek pembelajaran. Iyakah? B, Bu. Kalau saya itu kok yang tidak tatap Yang mukanya mana? tidak terlalu banyak Bu terhadap orang yang generasi apa itu. Maksudnya terus Bapak jawab apa? Tertutup Bu, kurang ke sini Bu. Apa yang tertutup? Kalau saya D, Bu. B? D. B? BB? Nggak ada. BB? Oh, dada. Generasi Z menggunakan media sosial sebagai satu-satunya alat komunikasi dalam pembelajaran.
Generasi alpha melibatkan lebih banyak aktivitas fisik dan kurang mengandalkan Oh, teknologi. iya. Oh, Nah, yang mana ini kira-kira? Malah tidak sesuai itu. Saya A, Bu. B, Ini pertanyaannya gini Bapak Saya Ibu, ini kan B. tadi dipaparkan apa namanya generasi alpha itu begini, generasi Z itu begini-begini. Lalu pertanyaannya, pilihlah pendekatan pembelajaran yang paling sesuai untuk masing-masing generasi. Abu. A. Yang A, Bu. A. Nah, jawabannya Lebih mendekati. Nggih, Bu. ini jawabannya Dalam Bapak Ibu. setiap Jawabannya B, dalam sudah B. Menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan teknologi. Kemudian yang alpha menggunakan strategi pembelajaran tradisional dengan lebih banyak interaksi tatap muka. Nah, itu loh, Bu. Kalau apa namanya ditutne wae Bapak Ibu, generasi Z yang suka begitu ditutne tok, alpha juga, maka ya semuanya kan enggak ini. Padahal hidupnya itu tidak di alam maya semua, hidupnya adalah di alam nyata. Ya, itu Jadi kejebaknya di situ, Ibu. Kejebaknya di Nggih, situ jadi kan sesuai deskripsinya dengan teknologi. Ternyata metodenya kalau bisa malah dijauhkan agar tidak tergantung dengan teknologi. Seperti itu, Ibu. artinya ini saling Saling melengkapi. melengkapi betul. Sehingga kalau misalnya terlalu dipacu yang teknologi diikuti teknologinya dan seterusnya, maka dia tidak, itu tadi kata kuncinya bahwa karena kita adalah hidup nanti ya, bahwa pendidikan diantaranya kan untuk survive juga, maka Kalau tidak akan ini bisa kan nyun sewu, Bu. ya. Kalau ini kan jadinya apa namanya penafsirannya kan kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan harusnya kalau kita mengajar kita ikuti gaya mereka ya berarti kalau alpha itu harusnya lebih ke teknologi kan ngoten. Lebih Itu teknologi. sepemahaman Makanya kita salah kami. paham. Betul. Gitu. Iya, betul, Karena Ibu. namanya Iya, seperti kita itu. mikirnya gitu, Bu. Nggih. Alpha lebih canggih Tapi gitu. Dengan pada kenyataannya tidak narasinya, begitu. gitu loh, disesuaikan narasi gitu. Jadi pilihlah pendekatan pembelajaran yang paling sesuai gitu ya. Jadi memang kalau misalnya terlalu diikuti apa kata mereka, misalnya jenengan punya mendidik anak-anak yang generasi alpha lalu mengikuti semua keseluruhan. Nah, itu saya kira juga tidak terlalu bagus banget. Tapi kalau di mix begitu ya, intinya juga mengikutkan karena memang mereka tidak bisa hidup tanpa gadget, tidak bisa hidup tanpa teknologi, tidak bisa seperti saya itu nanya Bapak Ibu, kalau saya nanya ke mahasiswa, saya itu sekarang itu kan sedang mengajar mahasiswa yang generasi Z ini. Generasi alpha, ada yang generasi alpha dan Z. Itu kalau saya tanya, mereka tuh tidak pernah berpikir. Begitu saya ada pertanyaan langsung mereka tuh nunduk kepala, buka HP mereka. Jadi langsung cari mungkin dari ChatGPT, mungkin dari Gemini, mungkin dari apapun gitu. Intinya sudah mereka tidak mau berpikir, tidak mau capek-capek gitu, tidak mau capek-capek berpikir. Ini kan saya kira kadang-kadang itu sesuatu yang harus disikapi begitu. Mereka tidak menggunakan ininya. Tapi jawaban B itu tidak menggunakan teknologi sama sekali loh, Bu. Kelihatannya untuk generasi alpha itu, Bu. Iya, Kan maaf, padahal Ibu. kalau kita kemarin itu generasi alpha itu kita harus pakai TPAJK kan kalau apa namanya ikut modul kemarin itu. Dengan soal kuncinya di mana, Bu? Hubungannya. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu nemu nggak di apa namanya di modul? Kita bertolak belakang kepada generasi itu, Bu. Untuk pembelajaran tradisional itu, Bu, berarti kan strategi pembelajaran tradisional itu berarti generasi alpha kita harus memakai yang ceramah gitu, nggih? Maksudnya berarti di poin sedikitnya dikolaborasi dengan itu. Coba saya tanya, Bapak Ibu, apakah mendapati ini di modul? Kalau di modul di generasi alpha justru kita harus mengikuti lebih canggih generasi. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemukan di modul mengikutkan generasi, maka saya sarankan ikutkan di modul karena apa namanya UP itu memang mengikuti di modul. Saya mendapatkan jawaban ini ada banyak ada banyak ini pertanyaan-pertanyaan karena memang sebagian soal-soal ini adalah dari browsing, ada mungkin dari membuat dari AI dan sebagainya, itu jawabannya memang di sini nih gitu ya. Tetapi kalau
di modul menuliskan bahwa harus mengikuti, maka saya sarankan ikuti di modul karena pembuat soal itu akan mengikuti modul. Ngoten nggih, Berarti yang Bapak Ibu? benar mana Ibu jawabannya? Kalau di modul katanya jenengan Mohon mengikuti. izin Ibu, Berarti kalau yang mana kembali ini? pada konteks soal, Tapi itu yang A. seharusnya A, Bu. Itu yang A, Bu, menurut saya. Kembali pada konteks soal, Bu. Nggih. Langsung kasih jawabannya benar Bu, biar Bapak Anda. Berarti A. Nggih. Saya tak mengikuti yang jenengan sudah membaca di modul. Saya sarankan itu ya. Tapi saya menjawab yang B ini bukan berarti atas dasar Benar. pemahaman saya, tetapi saya juga banyak membaca seperti itu. Bolehlah jenengan pakai A. Nggih. Oke. Yang penting ada dasarnya. Nggih. Kalau di modul itu bilang A, maka baiknya A. Ngoten. Oke. Hah? Ada lagi selain A? Mohon izin Bu. C, Bu. C. B masuk akal. Udah Bu, kulon jawab C, semuanya pada Sebenarnya B masuk akal. Semuanya benar itu. Masuk akal, Fokus Bu. pada peningkatan keterampilan sosial melalui interaksi langsung. Generasi alfa menerapkan pembelajaran Itu jarak yang- jauh dengan Itu yang pendekatan C tidak melibatkan teknologi. Nah, Yang C itu, Z-nya tidak melibatkan teknologi. Harusnya Z juga sudah melibatkan teknologi. nggih. Oke. Sudah terjawab itu ya untuk yang C. Berarti ini Oh, opsinya nggih. B dan A, tapi yang A kita pilih karena sudah ada Lebih benar. dalilnya. Nggih. Nggih. Bu, berarti Baik. kalau sering salah ngeten iki kan nggih mempengaruhi untuk nilai tryout-nya. Bu. Oh iya. Lulus. Akhirnya enggak Nggih, lulus. betul. Betul, Bu. Betul, Bu. Dan kami menjadi don, Bu. Akhirnya Nggih, jangan. dan kami Loh. juga merasa sangat insecure Jangan sekali down, Bu. kalau nilainya jelek. Dari Bu. kesalahan Nah, kita ini belajar tadi kebetulan. salah sudah dua kali, betul, Bu. Bu. Padahal Dan kita Bapak udah Ibu. belajar ini. Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan maksud saya tadi matur begitu adalah panjenengan harus tetap semangat, harus tetap belajar lebih rajin. Maksud saya begitu ya, bukan berarti terus menjadi insecure, menjadi tidak bersemangat, tidak. Loh, karena UP-nya tinggal 1 kali, nah maka ini harus dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Saya meyakini bahwa panjenengan semua yang menjawab di sini adalah orang-orang yang rajin. Karena yang tidak rajin itu biasanya tidak begitu ini ya, diam mungkin. Yang punya alasan. Yang Sebentar. kita khawatirkan kan kita sesuai dengan modul Ibu, tapi kunci jawabannya ketika sistemnya bicaranya beda kan jadi bingung Ibu. Betul. Nggih, Saya di akhirnya kelompok kita begitu. juga bingung, Kemarin Bu, di Nganjuk jawabnya yang juga benar begitu, yang Bapak mana. Ibu. Ketika jawaban itu salah ya, kemudian dicek, oh salah, maka jawaban itu akan diganti misalnya. Tapi saya juga nggak tahu, karena kita juga bisa memahami bahwa soal itu adalah yang membuat manusia, maka bisa salah. Tapi kemudian ketika kita mengikuti itu, kadang-kadang yang Soal membuat itu apakah sudah melalui uji, Bu? Soal Nah. itu yang kita apakah sudah melalui uji, Bu? Ketika soal belum melalui uji, jadi membingungkan siswanya juga, Bu. Tidak, Pak. Kalau sudah diuji, kalau soal itu turun. sudah nasional, pasti sudah diuji, Pak. Nggak ada soal yang tidak diuji kalau untuk Enggak yang tryout ujian ini loh, Bu, nasional. maksudnya itu. Oke, saya yakin seperti ujian nasional, kemudian SPMB itu yang ujian masuk perguruan tinggi dan sebagainya, itu pasti sudah teruji. Seperti ini ujian-ujian PNS, itu semuanya sudah melalui banyak tahapan. Nggak boleh, Pak, untuk membuat soal tanpa diuji validitas, reliabilitas, itu nggak bisa seperti itu. Pasti sudah. Kalau yang buatannya kita internal, tapi kita juga internal itu bukan berarti membuat dengan pikirannya sendiri loh ya. Itu juga pasti ada dalilnya. Ketika membuat soal kan nggak mungkin gawe dhewe pilih dhewe ditulis dhewe, nggak mungkin. Itu mesti sudah ada sumbernya, ngoten. Jadi tim kami di tim kami itu juga ada tim pembaca soal juga, bukan hanya sekedar pembuat soal. Dan ini berkolaborasi dengan pembuat soal di UIN Jogja. Nah itu loh Bapak Ibu, kita itu usahanya sudah bermacam-macam. Kami Bu berikan Tapi nanti di UP Nggih. tetap di UP nanti minimalisir kesalahannya dengan kunci. Nggih, saya yakin di UP sudah sangat bagus. Kita Lanjut positif Ibu. saja, nggih. Lanjut, monggo teman lanjut Ibu. Ya. Nah, sebentar Ini Ibu, Pak, mohon Bapak maaf. Ibu, ini yang mana ini? Seto menggunakan sudah ya. Tadi sudah. Kemudian yang ini dalam era kemajuan teknologi informasi yang pesat, nggih, kemudian guru abad 21 dituntut untuk memiliki karakter yang adaptif dan inovatif. Data dan informasi tentang tren teknologi memberikan pandangan yang mendalam tentang perubahan
lanskap pendidikan. Dalam konteks ini, guru diharapkan menganalisis karakteristik utama yang harus dimiliki abad 21. Tantangan global dalam pendidikan modern menuntut guru untuk beradaptasi dengan berbagai platform pembelajaran digital dan seterusnya. Dalam rangka menghadapi perubahan ini, karakteristik guru abad 21 yang paling penting adalah, jadi Bapak Ibu kalau panjang ini, jenengan misalnya langsung mau yang dalam rangka menghadapi ini, kan bisa ya, nggak usah dibaca. Bu. Langsung. Penguasaan teknologi tinggi dan kreativitas dalam penggunaannya, betulkah? Ya, Betul. betul, Bu. Tuntutan guru abad 21 itu, Bu. Guru abad 21. Bisa teknologi, menggunakan teknologi. Betul. Penguasaan teknologi tinggi dan kreativitas dalam penggunaannya. Kalau panjenengan ada teknologi tinggi banyak seperti AI yang sudah bermacam-macam, tapi jenengan belum bisa menggunakan kan sama saja seperti saya. Hanya beberapa yang bisa menggunakan. Padahal banyak sekali. Word saja ya, Word ini saja banyak sekali yang bisa dipakai ternyata, bisa dimodifikasi segala macam. Kita tahunya kan ngetik saja. Jadi ada kreativitas dalam penggunaannya. Baik, sudah betul. Kita lanjut. Seseorang guru ingin merancang kegiatan pembelajaran yang bersifat pada pengembangan kreativitas dan kebebasan belajar siswa selama 1 semester. Ini ya. Salah satu tujuan utama adalah agar siswa mampu menguraikan faktor yang melatar belakangi perubahan kurikulum 2013 menjadi merdeka. Kegiatan yang sesuai untuk mencapai tujuan ini, yang mana Bapak Ibu? Setuju semua? Diskusi, Bu. Iya. Sudah pernah keluar di Oke. sebelumnya kok, Ibu. Ya, saya juga setuju ini karena diskusi ini adalah platformnya kurikulum merdeka. Oke. Terus ini, Anda seorang guru yang merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kurikulum 2013. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru. Ini ya, mengidentifikasi kompetensi dasar, merumuskan indikator, merancang rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengamati. Sudah pas, urut 1 itu, Bu. sampai 7. Iya, betul. Oke, saya juga setuju. Jawabannya sudah urut ini. Mulai mengidentifikasi dulu, kemudian merumuskan indikator, merancang rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengamati dan memonitor, menilai, lalu memberikan umpan balik. Pas ya? Baik. Yang ini, nah ini urut enggak ini? Berikut langkah-langkah yang dilakukan guru. Nah, ini juga konsep kurikulum merdeka ini. Tapi ini agak bingung ini. Dan ini jawabannya juga nggak jelas kayaknya. Yang mana ini? Yang Jenengan C, Bu. C, Bu. C, coba kita lihat. 5, 2, 1, 4, 3, 6, 7. Kunci 5 jawabannya dulu, C. menyediakan akses informasi dulu. Kunci jawabannya C. Menyediakan akses informasi dulu. Kemudian mengidentifikasi potensi, baru merancang pembelajaran gitu, Bu. Wilo. Loh, enggak, kalau di sini kalau C itu menyediakan akses informasi, lalu mengajak siswa berpartisipasi. Mengajak yang kedua itu. Mengajak siswa untuk berpartisipasi, lalu mengidentifikasi. Saya C. 2, 1. Kalau saya B itu, Bu. 1 dulu, identifikasi Halo. Yang benar apa Bu jawabannya, Bu? Kita bahas dulu yang C. 5 dulu. 5 itu menyediakan akses informasi, lalu mengajak siswa berpartisipasi, mengidentifikasi potensi siswa, kemudian memberikan fleksibilitas dalam penilaian, iyakah dari setelah mengidentifikasi lalu melaksanakan penilaian, kemudian mengembangkan proyek kolaboratif, kemudian memfasilitasi pembelajaran berbasis diskusi, lalu 7, memberikan ruang ekspresi kreatif. Kemudian jawaban yang Bapak Ibu yang lain tadi yang B ya? Mengidentifikasi potensi siswa dulu, kemudian mengajak siswa untuk berpartisipasi, mengembangkan proyek kolaborasi, memberikan fleksibilitas dalam penilaian, menyediakan akses informasi, memfasilitasi pembelajaran. Masa informasinya belakangan? Sebentar. 1, 2, 3, 4 ini lurus ya. B, Bu, sudah sesuai itu. Mendiagnosa kemampuan awal siswa dulu ya. Asesmen diagnostik dulu. Kemudian menyediakan informasinya itu di belakang. Itu sudah urut, sudah sesuai.
asesmen diagnosa itu kan awal, terus baru mengajak Nggih. siswa itu loh, Bu. Kalau saya lihat kuncinya coba ini. Makanya saya bilang tadi sepertinya kok tidak jelas ini karena semuanya sama-sama. Jadi kalau kuncinya itu ada di C. C itu apa ini? 5 dulu. Ya. Menyediakan akses informasi, kemudian mengajak siswa, kemudian mengidentifikasi potensi siswa, kemudian menyediakan memberikan fleksibilitas dalam penilaian. Bapak Ibu kalau membuat ini langkah-langkah yang dilakukan itu yang paling awal itu sebenarnya apa sih? Identifikasi. Diagnostik. Diferensiasi, Bu. Identifikasi Identifikasi potensi. potensi siswa itu asesmen awal, Bu, itu. Mengidentifikasi potensi. Iya, Ya, betul. kemudian menyediakan sesuai dengan potensi siswanya. Nah, kemudian mengajak siswa berpartisipasi ini gimana ini penjelasannya? Setelah ada asesmen itu kan baru kita tahu akan merencanakan materinya seperti apa sesuai kemampuan strategi. Iya, ini memang mengajak setelah mengetahui potensi siswa, lalu mengajak menentukan ya, mestinya kalau sudah mengidentifikasi potensi siswa, Terus lalu ngajak berpartisipasi. membuat rancangan disesuaikan dengan minat bakat siswa kan gitu. Nah, apa maksudnya mengajak siswa itu untuk berpartisipasi itu maksudnya begitu ya? Nggih, Bu, leres. Nggih, Bu, leres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus mengembangkan proyek, memberikan setelah proyek maka dinilai, kemudian memberikan akses. Nah, ini akses informasinya masuk setelah proyek malah. Kalau saya cenderung C, Bu. Kalau saya cenderung C, Bu. Itu yang dimaksudkan yang kedua. Itu kalau anak setelah berpartisipasi dulu, kemudian kalau sudah berpartisipasi, guru baru bisa mengidentifikasi potensi anak, peserta didik gitu loh, Bu. Kalau menurut saya. Menyediakan akses informasi dulu. Iya, terus kemudian mengajak mereka untuk merencanakan. Terus kalau sudah mereka mencoba untuk mengerjakan, seperti kognitif awal itu loh, Bu. Baru kemudian kita mengidentifikasi potensi siswa gitu. Baru. Tapi ini menyediakan akses informasi ini kenapa di awal? Biasanya itu di anak. tingkat 1 kalau di RPP. Itu loh, Bu, karena ya rancu itu tadi Akses setelah asesmen Kalau awal. itu harusnya Kan kita bukan sudah tahu 521 materinya, tapi Bu. 512. Iya, Bu. Kita cari informasinya. Menyediakan akses informasi itu termasuk jaringan internet, koneksi internet itu termasuk akses informasi, Bu. Kalau kita ingin membuat istilahnya mengakses video ya, Bu, kita akses informasinya adalah internet dulu, Bu, bukan laptopnya dulu. Ya berarti urutannya bukan 521, Pak, harusnya 512. Iya, makanya bingung Identifikasi itu. potensi siswa kan maksudnya itu di awal tetap yang diagnosa awal itu tetap di awal setelah kita menyediakan akses informasi begitu. Bukan 521 tapi 512 harusnya. Makanya itu. Nah, itu kan saya kemarin bilang bingung sampai berapa hampir waktu bingung, Bu, di kemarin situ gitu loh. sampai bikin Satu markas sipur tentara. Nggih, di awal tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ini jawabannya juga kayaknya nggak jelas. Saya bilang gitu ya. Jadi coba yang kita sepakati kira-kira apa dulu gitu. Jadi nggak usah mengikuti jawaban. Yang pertama itu akses informasi dulu atau mengidentifikasi potensi siswa. Akses informasi. Identifikasi. Kita kembalikan ke konsep Bu. Kalau menurut saya akses informasi itu biasanya kan ini ya setelah masuk, kemudian Bapak Ibu kan memberikan semacam materi baik dari YouTube, dari segala macam gitu ya. Jadi awal itu identifikasi potensi dulu. Bu, tapi kita kan sudah tahu materinya. Berarti kita cari informasinya dulu kan sebenarnya. Kan sudah di-plot, kalau kurikulum itu sudah ada materinya. Nggak usah cari siswa lagi, Bu. Nah, untuk disesuaikan modul mawon. Informasi dulu kan sebenarnya. Kita sebentar. kan Menyediakan akses informasi berbagai sumber termasuk teknologi untuk mendukung pembelajaran. Ini kan berarti Sumber belajar. Bahan ajar, kayak materi bahan ajar betul. Jadi gini loh, prosesnya. kalau menurut saya kan akses informasi itu diberikan setelah identifikasi, artinya apa sih yang diinginkan oleh siswa kan begitu? Betul. Setelah mengorganisasi informasi. Identifikasi dulu. Kalau tiba-tiba kita sudah memberikan
memberikan materi dulu, padahal ternyata setelah diidentifikasi siswa nggak kuat sampai segitu sesuai. misalnya, nggak sesuai. Berarti kan ikut kurikulum, Bu. Ikut kurikulum toh, Bu. Kita Nggih. kan ikut kurikulum, ada kurikulumnya, Bu. Jadi Betul. kita mengikuti kurikulum. Betul, draftnya kurikulum itu kurikulum. materi tema gitu. Kalau di kurikulum itu kan temanya jelas, tetapi kan untuk materi disesuaikan dengan kemampuan dan juga bakat minat siswa. Maka akses informasi menurut saya disesuaikan dengan kemampuan siswa tadi, latar belakang pendidikan siswa, latar belakang pengetahuan mereka. Jadi misalnya, oh kalau informasinya patutnya dikasih ini, oh kalau siswanya segitu berarti patutnya dikasih yang ini. Seperti itu menurut saya. Kalau kurikulum itu kan tema. Tapi Gimana? pada akhirnya ada tes sumatif loh, Bu. Dan kita diseragamkan satu kecamatan biasanya. Iya. Diferensiasi konten, Bro. Menurut kula nggih Gali saja mengidentifikasi dulu, keseluruhan Bun. Coba monggo Bapak Ibu kita diskusikan kira-kira yang mana? Coba. Setelah akses informasi Mengidentifikasi, itu kan, Bu. terus Tetap diskusi, yang Bu. paling Tetap awal itu kita identifikasi dulu, mengidentifikasi, Bu. Bu. Yang Baik. pertama kali itu kita Identifikasinya di mengidentifikasi awal. potensi. Baik. Namanya Berarti asesmen awal pada kognitif ataupun non kognitif. Oke, berarti kata kuncinya kita pegang. Yang pertama identifikasi itu dipakai dulu. Setelah itu baru merumuskan yang lainnya. Ngoten nggih? Nggih, Laras. Betul, Bu. Lanjut ya. Tetap B. Lanjut B. ya. Nggih, Bu. Nggih. Oke. Lanjut mawon niku muga-muga mboten medal mengki teng UP. Nggih ndongone sing kakah ya Pak ya. Sholawati, Pak. Keluar Sholawati. dalam bentuk lain, Pak. Dari pernyataan jadi berikut, kritis. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, ini kan apa namanya pergulatan pemikiran gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang salah kan kita jadi apa namanya mencari kesepakatan kira-kira yang mana begitu. Intinya tetap ada manfaatnya sebagai pembelajaran. Kira-kira Iya, nanti Bun. mana yang harus kita pilih gitu. Ngaten nggih? Tapi jenengan harus mempertahankan kunci jawaban loh, Bu. Benarnya itu. Loh, ya nggak harus begitu Pak, karena saya sendiri kan sudah mengatakan sepertinya tidak ada yang benar ini dari awal. Kecuali kalau memang sudah benar maka saya pilih. Banyak dong, Bu. Mempertahankan kunci jawaban yang Nilainya banyak bonusnya ini aslinya, Bu. Bukan mempertahankan Pak, nilai Pak, jawaban. Cuman kita kalau kolaborasi dalam belajar, meskipun dalam PJBL maupun PBL, pasti langkah pertama mengidentifikasi dari hasil kita. Kemarin sudah ada contohnya, berarti kita langsung ke anak. Contohnya kita memberikan asesmen formal kognitif maupun non kognitif kan berarti menggali identifikasi anak yang jelas. Wong Bukan kita kok. sudah ada materinya kok, sudah ada kurikulumnya kok. Bapak Yun Sewu, saya sampaikan tadi kurikulum itu adalah tentang tema. Tema hari ini tentang apa? Sholat misalnya. Tentang sholat. Lah nanti capaian pembelajarannya siswa A dan B tidak sama. Ada yang sudah jauh sekali bahkan sudah pinter banget. Ada yang hanya mungkin kulit-kulitnya saja kan begitu ya? Seperti itu. Jadi intinya menurut sejak awal tadi saya kenapa tidak mempertahankan jawaban karena memang saya juga sendiri ambigu dengan jawaban ini, ngoten Pak. Bukan berarti saya harus mempertahankan. Kalau saya yang bikin ya saya pertahankan. Bukan Bonus lagi ya, Bu ya, nilai dengan kunci bonus jawaban lagi. itu, jenengan itu paham gitu loh, Bu. Maafun. Bu Yun. Bu Jawabannya Yun, banyak yang ambil. izin bertanya Bu Yun. Kalau jawabannya tidak bisa menurut saya jawabannya juga nggak bisa dibela gitu loh, menurut saya. Bu Itu Yun jawabannya izin bertanya. aslinya ya ndok karo pitik dhisik. Misalkan Wis kita mumet loh jawabnya ya. mendapatkan soal seperti itu ketika UP, apa yang harus kita lakukan? Kan misalkan dari sekian jawaban itu tidak ada yang benar, kalaupun kita memilih jawaban salah satu juga salah, itu kita harus bagaimana Ibu? Gini, menurut saya kalau Wah, Bapak Ibu tadi. dihadapkan dengan hal seperti itu, maka coba berkali-kali cari apa namanya kata kuncinya. Nah, setelah itu cari yang paling mendekati. Karena saya melihat tadi nanti di beberapa soal berikut yang nanti akan kita pelajari itu kalau menurut saya kan ambigu gitu. Saya bahkan saya cari-cari di internet, saya browsing dan sebagainya. Itu ternyata memang jawabannya salah semua gitu, nggak ada yang benar. Tetapi yang paling salah yang mana gitu. Ada yang bilang begitu juga. Jadi jawaban A salah, B salah, C, tapi yang paling salah yang mana begitu. Nah begitu pula kalau misalnya minta yang benar, yang paling benar yang mana, ngoten.
Ya, seperti itu. Kan dari awal pagi tadi kan banyak jawaban yang ambigu-ambigu. Ketika kita Nggih. hadapi soal UP seperti itu, seharusnya kita pilih yang mendekati. Itu pun kita belum 100% untuk jawaban benar untuk kita. Jadi poinnya itu kan juga bisa berkurang. Kemudian waktu kita juga terpotong banyak untuk menganalisis lagi. Jadi kayaknya kita butuh trik ataupun cara untuk mengerjakan biar kita cepat, kemudian waktu tidak terpotong, jawaban kita bisa benar gitu. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu? kemarin itu di Kediri waktu induksi itu sudah diberi triknya, Bu. Yaitu Apa, kita memperbanyak sholawat gitu aja, Bu. Karena Ya wis ini cocok itu. ya selain itu Betul. benar, Bapak. Pak Betul Bu sekali. Novianti, Nggih. nggih. Itu tadi saja nggih, kalau misalnya kemarin di Kediri suruh minta sholawat yang banyak. Tapi kalau tadi saya sampaikan itu tadi coba cek lagi kira-kira kata kuncinya di mana. Kemudian yang kedua cari yang paling benar di antara yang sudah benar, ngoten. Yang paling mendekati. Itu saya kira itu. Karena memang untuk tesnya jenengan ini sudah kalibernya kan sudah tinggi. Jadi bukan langsung salah benar saja, tapi mesti mirip-mirip. Apa Iya. seperti kalau tes apa itu AKM, apa itu bahasanya kok AKM apa sih namanya? Itu kan ada TIU, yang Bu. TIU, Hah? TIU, ANBK. TIU. TIU. KP, Soal Bu, hot. lanjut soal berikutnya, Bu. ANBK. Sudah siap, Bu. Ada yang mendekat apa namanya soalnya jawabannya hampir sama atau dua-duanya benar, tapi yang paling benar yang mana kayak gitu ya? Namanya TIU. Solusi terakhir ya harus digunakan keilmuan modul kita, tawakal dan sabar, Pak. Dari pernyataan berikut manakah jawaban yang paling benar? Terima kasih, Bu. Apa? D. Ya, ini kayaknya mesti semuanya bisa, tapi kenapa kok dalam rekap itu masih menjadi sulit sekali? Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berpusat pada mahasiswa, pada siswa. Jelas ya? Jelas itu. Jelas. Lah nggih, tapi kok masih terekap sebagai pembelajaran yang apa? Jawaban yang masih sukar gitu karena banyak yang salah ini ya. Itu terbawa, Bu, dari soal yang sebelumnya. Jadi Jangan alasan Pak Ponidi. Itu teman-teman masih merendah, Bu, belum menunjukkan skillnya. Guys. Waktunya pun mepet, Bu, niku, Bu. Baik, seorang guru ingin menerapkan salah satu pendekatan pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu. Pada tahap perencanaan, guru mempertimbangkan karakteristik individu setiap peserta didik. Bagaimana guru mengintegrasikan karakter ini ke dalam rencana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang mana? B. Kalau saya ya Bu. Ya, B, Pak. Benar yang B, Pak. Guru merancang sesuai berbagai pilihan proyek atau tugas yang memungkinkan peserta didik mengeksplorasi topik sesuai minat mereka. Karena apa? Di sini mempertimbangkan karakteristik individual. Oke, jadi ya harus ada sesuai minat mereka. Ngerti nggih? Ya, Bu. Kalau minat mayoritas berarti nanti tidak ada berdiferensiasi, tidak lagi seperti kurikulum Merdeka. Jadi ada mayoritas di sini, tetapi baiknya disesuaikan dengan masing-masing karena di sini ada karakteristik individual. Karakteristik individual, nggih, betul. Kalau jawaban kira-kira kelemahannya di mana, Bu? Bu. Dapat mempertimbangkan tingkat pemahaman kemampuan dalam mata pelajaran tersebut dengan menyesuaikan tingkat kesulitan tugas materi, guru dapat memberikan tantangan yang sesuai. Nah, ini masih karakternya belum muncul, Bu, itu. Nggih. Yang individualnya yang enggak muncul. Sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, kemampuan siswa kan hampir sama sebenarnya itu. Bukan. Tadi kan yang diminta di atas bukan tingkat pemahaman soalnya, Pak. Tapi karakter, Pak. Iya. Individualnya. Karakteristik individual ini yang kita pakai sebagai kata kunci. Ke minat, lebih kepada minat. Pun nggih? Loh, betul. Kok gak lulus tapi iya sih. Lah iya tahu banyak kemarin juga gitu semuanya pinter tapi kok banyaknya nggak lulus itu kenapa? Tapi kok nggak lulus toh, Bu? Jawabannya menjebak semua loh, Bu. Dalam pembelajaran PAI, guru ingin mengintegrasikan nilai-nilai kasih sayang dan empati. Nah, ini ya. Bagaimana asesmen dapat mendukung pembelajaran dan tugas semacam ini dalam konteks kurikulum Merdeka? Yang mana? Refleksi. Pengalaman dalam aksi dengan aksi. C.
Kan anak-anak melakukan aksi, jadi di situ kata kuncinya. Jadi C. C. Bu. Refleksi pengalaman dalam aksi. Ya Bu, C Bu. Ya, betul ya. Loh, betul Jawabannya lagi, C. tapi saya tidak lulus. Gimana sih? Bu dosennya ndredeg ya. Lah ngopo kon redek. Jawabannya kuncinya jawab salah nih. Oh, enggak, Ya, Pak. Saya betul itu, C. senang, Pak. Kuncinya Oke. C. C ya sudah cukup. Tatak Mas. Tatak mau kalian jenengan kok. Gak tatak gimana. Siap. Seorang guru sedang merancang pembelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 7 dengan tingkat pemahaman dasar tentang konsep keberagaman agama. Bagaimana pendekatan pembelajaran yang sebaiknya digunakan untuk memastikan pemahaman yang baik pada tingkat ini? Kolaboratif karena kebersamaan. Yang mana? B. Keberagaman itu dengan Kolaboratif, Bu. kolaboratif. Yang B. Kerjasama. Kerjasama. Kerja dalam kelompok. Kolaboratif, ada kerjasama. Iya. B, Bu. Cek. Pinter. Soalnya Bu, pas. Ya, tapi yang semuanya yang lain kalau tidak menjawab berarti kan tidak tahu jawabannya. Harus menjawab semua Bapak Ibu. Saya D. Meskipun Ya. dalam hati Saya jangan sepakat. tidak ngomong di sini, tapi coba oret-oret di kertasnya masing-masing sehingga 96, jawabannya dengan itu salah. Bu. Coba Ibu. 96 Ibu. Oke, 96. Oh ini. Oh ini sudah saya tulis jawabannya ini di sini gimana ini? Enggak apa-apa Bu, itu Iya, kan Bu. betul. Era pendidikan Itu terus udah bener, berkembang. Sama Ya. dengan bawahnya nih Bu. Betul itu. Betul Ya. Bu B. Mengatur meja kelompok kecil untuk kolaborasi dan meja tunggal di bagian depan untuk presentasi. Ya. Kemarin sudah ada itu Bu, jangan itu Bu. Soal itu yang Iya. kemarin. Aku B. salah. Oke, 97. Era pendidikan yang terus berkembang, konsep pembelajaran aktif dinamis telah menjadi fokus utama. Ini ya. Pertanyaannya, Kok sama ya? manakah dari opsi berikut yang paling tepat untuk merancang pengaturan ruang? Nah, ini Pengaturan ruang. mendukung Jadi kolaborasi. kalau Anu, pilih satu ya C. B jawabannya. Oh, ini soalnya loh sama Bapak Ibu. Lah ya, Mana soalnya? berarti ya B. Oke. 99. Salah satu bagian dari asesmen nasional adalah dilakukan survei lingkungan belajar. Iya, Dalam? waktu induksi di Nganjuk jawabannya. Iya. Industri dengan melingkar Karena tidak jawabannya ada Bu. waktu di Nganjuk itu tidak ada ini Bu, tidak ada kelompok kecil, kemudian meja tunggal bagian depan untuk presentasi nggak ada jawaban itu. Soal yang dulu, Oh, Ada pola kemarin. duduk bebas. Nggak ada. Enggak. Beda, soal beda, yang dulu beda enggak soal. seperti itu. Ada, adanya Bu, hanya beda. melingkar. Bapak Ibu, Melingkar saja. Melingkar itu anak bergerak maksudnya aktif. Tenang, itu saudara, juga seperti tenang. melingkar. Dinamis, Tapi itu karena ada melingkar. kelompok-kelompok kecil, maka meja dalam kelompok kecil berkolaborasi, kemudian ada meja tunggal di depan. Nah ini kan, ini juga Iya, seperti betul. intinya B. ada senternya begitu. Yang dulu dinamis dan aktif. Yang kalau dulu memang cuma melingkar saja untuk TO3. Karena untuk dinamis itu Makanya Bapak Ibu lihat mana yang paling benar dari kelompok jawaban ini. Ngoten lho nggih. yang paling benar Tuhan Bu. Salah satu bagian dari asesmen nasional dilakukan survei lingkungan belajar. Nah ini hasil dari informasi yang diperoleh dari lingkungan belajar adalah tentang faktor dari aspek input dan proses. Kecuali. Kecuali yang mana? Karakter. Karakter siswa. Mana Bapak Ibu? C. Karakter siswa Bu. Yang betul adalah karakter siswa karena ada survei sendiri namanya survei karakter. Ada survei karakter, ada survei lingkungan. Kalau kesetaraan gender ini termasuk survei lingkungan. Lingkungan belajar. Iya Bu, salah. Iya. Nomor 100. Pernyataan berikut terkait dengan survei karakter. Nah, ini pernyataan yang paling sesuai adalah yang mana? D. 1, 3. Pokoknya nomor 2 enggak Bu. Saya mau dengan nomor 2 itu. 1, 3. Nomor 2 mau saya, pokoknya saya nomor 2 juga. Sebentar Bapak Ibu saya tanya, nomor 1 betul apa tidak? Masuk. Nomor 2? Enggak itu. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Masuk. 1, 3. Kemudian 3?
Masuk. Betul. 1-3 berarti kan ya C itu Bu, 1-3 kuncinya. Kemudian nomor 4, iya Pak Masuk. 3. Masuk. Ya, ya ada penting. Nomor 5. Tidak. Tidak, karena kita Tidak. tidak perlu lapor kepada orang tua. Jadi jawabannya 1, 3, 3, 4. Baik. 1, 3, Pinter Bapak Ibu semuanya. Masuk Bu. Pak Tapi Umar kok ingin salah, Bu? melakukan perbaikan. Nah ini Nah, itu sulit, Bu. yang perbaikan dalam proses pembelajaran. Konsep yang paling sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Umar adalah apa ini? Pak Umar melakukan penilaian. Pak Umar melakukan pengukuran. Kegiatan penilaian dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pengukuran. Pak Umar melaksanakan tes formatif. Upaya perbaikan dalam pembelajaran diawali dengan kegiatan pengukuran, kemudian penilaian, lalu dengan evaluasi. Yang mana? Bu. Bu. Lebih komprehensif itu, Bu. Apa C? Pengukuran. Ya, jawabannya. Perbaikan. Bapak Ibu ada yang menjawab C? Ada. Eko Bu. Ya, jadi yang kalau seperti ini jawaban-jawaban ini ya C ini kan nyaris sama dengan E, tetapi kan lebih komplit lagi. Yang yang E. Di sini yang C itu kegiatan penilaian dilakukan terlebih dahulu sebelum pengukuran. Ini harusnya pengukuran dulu baru penilaian yang C ya. Baru penilaian. Evaluasi. Oke, betul. Lalu kemudian disebut dengan evaluasi. Baik, E ya Bapak Ibu. Bener, tapi kok gak lulus? Nah, iya, piye, Lah kan Pak? banyak yang salah tadi. Kan ada yang menjawab C Bener tadi Bapak Ibu. 1 lulus. Salah kuncinya, Bu. Oke, Pak Ridho sudah. Ini nomor 3, 103. Dalam sebuah proses pembelajaran, guru merencanakan pembelajaran yang merujuk pada tujuan yang tidak dicapai. Kira-kira yang mana ini jawabannya? Dalam hal ini menggunakan precision assessment yang mana? Bu. Kalau saya kok B. B toh, Bu. Yang A. Bu. A atau B atau C? C itu, Bu. Saya kok B. B toh, Bu. Proporsional. Bu. Saya Yang A, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi. Orang tua toh, Bu. Nah itu loh, Bu. Ada Orang tua kok itu. ikut Ada gitu, orang Bu. tuanya itu. Nah, memang orang tua Bu. tidak, memangnya orang tua tidak Ya, follow tidak up. bertanggung jawab dalam pendidikan, Bapak Ibu. Ya, tanggung jawab, Bu. Iya, Bu. Untuk merencanakan Orang tua itu menjadi pembelajaran. loh, Bisa untuk memberikan menjadi pengajaran, tim Pak. Itu kata ininya kuncinya suksesnya dalam jaringan loh. sebuah proses pembelajaran itu, Bu. Perencanaan pembelajaran. Kan juga harus ada masukan dari orang tua juga. Iya, terus kemudian juga orang tua harus mendukung dari rumahnya. Walaupun realitanya tidak ada orang tua, tapi kan Idealnya gitu. Ini Bapak Ibu yang menjadi kata kunci bukan orang tua, tetapi di menentukan strategi ini loh. Lebih ke C, Bu. Yang adil, proporsional, valid, dan reliable. Ini kata yang kuncinya menjadi merujuk kata pada kunci tujuan. itu di strateginya ini. Coba ya, dalam sebuah proses pembelajaran, guru merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang tidak dicapai, memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Nah ini loh, Yang kan B bahasanya juga. untuk menentukan langkah untuk perbaikan ke Strategi depannya. berarti. Ini berarti kata kuncinya. Maka ini Yang menentukan C. strategi. Oh, Nah, yang C, Bu. strategi itu boleh orang tua wali masuk ke situ boleh karena memang latar belakang pendidikan di rumah bagaimana, peran orang tua di rumah seperti apa itu kan menentukan. Yang ditanyakan prinsip asesmen, Bu. Yang ditanyakan kayaknya asesmennya ya, Bun. Kalau yang C pripun, Bu? Reliable. Coba asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan selanjutnya. Kan bisa jadi panduan, Bu. Seperti strategi. Kalau saya kok Masuk, Bu, itu, Bu. Yang C masuk. Masuk juga.
Masuk karena ada Kan itu selanjutnya. asesmen Bu, yang prinsip asesmen itu kan yang jadi pangkal tolaknya Bu. Kalau Pangapunten. adil itu kan berdasarkan kemampuan anak. Adil itu. Ini Ya. kalau jenengan berarti prinsipnya. Kalau saya lebih dari maksud dari asesmen Bu. Prinsip Jadi, asesmen. itu. Menganalisis prinsip-prinsip asesmen pembelajaran pada Iya, kurikulum. sesuai dengan prinsip asesmen itu. Benar, prinsip asesmen. Pemahaman Kalau satu. ini Sesuai apa kemampuan namanya siswa. merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran tercapai itu bisa dan untuk juga perbaikan ke depannya. Maka menggunakan prinsip asesmen apa? C. C, Bu. C, Bun. Kalau yang A itu masuk ke definisi asesmen itu. Masuk ke Definisi. Yang A Definisi. itu condong ke definisinya, bukan prinsip. Ya, kalau prinsipnya kan yang C. Ya Bu, C itu jawaban yang mendekati benar. Kalau saya ini menentukan apa asesmen itu adalah dalam rangka untuk menentukan strategi, Pak. Ibu, jawabannya ada di modul di halaman 39. Ada, Pak? Oh ya. Bu. Gimana? A. A kan? No, kan jawabannya A. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran, Bu. Yang pertama itu ada yang di halaman 39. Memang betul A, sebab gini Bu, asesmen bagian terpadu dari proses pembelajaran itu ketika kita mengawali pembelajaran pasti tentunya dengan adanya asesmen itu untuk menarik minat dan bakat siswa itu pasti ada. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika kita mengadakan proses pembelajaran, disitulah kita akan tahu sejauh mana kemampuan anak didik kita itu menerima pembelajaran dari kita, seperti itu. Makanya bagian terpadu dari proses pembelajaran. Seperti itu. Baik, pokoknya di modul ada, jawabannya A, sudah betul ya. Oke, kita lanjutkan. Sepakat. Bu Azkia mencatat perilaku siswa yang bersifat khas dan menarik pusat perhatian, baik perilaku yang bersifat positif maupun negatif. Ada siswa yang punya perilaku ini ya. Kemudian ada siswa gimana sih Bu Azkia mencatat ini ya perilaku siswa yang bersifat khas dan menarik pusat perhatian. Kemudian catatan itu digunakan untuk merekam. Yang mana ini? Catatan Anekdot. catatan anekdot. Itu biasa Catatan anekdot. Saya jawabnya proyek Bu. Anekdot. Bukan proyek itu kan berarti apa namanya kerja yang unjuk kerja. Kalau praktek itu ya dengan proyek. Kalau praktek itu ya dengan perso dewe ya. Kalau proyek itu ada produknya. Kalau praktek itu hanya mempraktekkan. Kalau portofolio itu adalah tentang rekaman yang sudah dilakukan, tapi tidak sekedar perilaku saja, tetapi portofolio itu adalah karya-karya dan sebagainya. Kemudian tes tulis juga bukan. Jadi yang betul adalah anekdot. Anekdot itu adalah catatan harian siswa. Kalau proyek sama proyek beda tuh Bu? Proyek sama proyek, ya sama tuh. Sama. Beda Itu kan tulisan. hanya Itu proyek ejaan. dan praktek. Ini praktek dan proyek, jangan praktek itu Pak. Pangapunten. Proyek. Proyek Oke. catatan anekdot. Berikut adalah hasil pengolahan nilai sumatif mata pelajaran akidah. Nah, di sini. Kira-kira yang pas yang mana ini Bapak Ibu? C. Persentase siswa, coba kita cek persentase siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 50%. Rata-ratanya 79. Yang di atas 79 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan sudah pas ya. 50%. Di atas nilai rata-rata Ya adalah Allah, 50%. ada Betul ya? kata kecuali topi itu. Kecuali ya, Oh ya, ada kecuali ya, kecuali. Berarti ini Kecuali. Itu sudah benar. Sudah benar. Yang Bu. E Bu, jawabannya E. Cari lain. C, Bu. yang tidak benar yang mana? Yang kecuali E.
Bu. Jika kemampuan siswa dikelompokkan dalam 3 kategori, sedang, rendah, maka siswa yang masuk kategori tinggi 20%. Salah, Bu. C, Bu. C, Bu. Salah tapi bener itu, Bu. Mboten wong kaget. Karena yang Ini kan tinggi kecuali, Bu. kan Yang kecuali tinggi kecuali itu hanya maksud saya itu yang tinggi ada gini yang loh, tinggi yang 5, yang yang tadi rendah A 5. itu betul, yang 4, E juga 5 ada betul, kecuali yang salah itu yang 50%. mana? Kata kuncinya yang salah, Bu. kecuali. C, Yang Bu. E, yang salah yang mana? Yang C. Salahnya yang kategori Yang C, tinggi Bu. itu ada 50%. Yang C, Bu, C. KKN-nya kan nggak 80. bukan gitu prinsipnya, nggak gitu. Oke, Kalau pakai KKM itu kan PAP tebu. sebentar, ini tadi yang Di A situ sudah tidak jelas salah dijelaskan nggak? kok, Apa Kak. sudah betul ya? Per poin aja, Bu. Betul, Bu Nong. Yang A. Yang Disebutkan B nilai betul apa rata-rata. salah ini? Betul. Persentase siswa Betul. mendapat nilai di Yang bawah benar itu rata-rata adalah Bu. 50%. Betul. Betul. Rata-ratanya 79, yang di bawahnya 79 berapa? 5. Ada 5, 5. Bu, yang di bawah 79. 50% itu, Bu. Yang benar C. Yang betul. Sebentar, Biar dibahas per satu. Oh, dibahas satu-satu, halo monggo. Bapak Ibu. Oke, Yang karena B dulu. Untuk mendapatkan nilai di bawah rata-rata 50%. Di bawah rata-rata 79, rata-ratanya berapa ini? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 7, 8, 5. Ada 5, Sudah Bu. betul ya. Betul. Jawabannya Jika ditentukan nilai KKM 80, maka banyaknya siswa yang dianggap kurang menguasai materi 50%. Betul juga. Salah, Bu. Loh, di situ tidak disebutkan KKM-nya. Itu kan Bukan jika. Enggak, ini coba kita cek dulu. 80. Jika ya, 80. ditentukan KKM adalah 80, supaya kita cek saja nih biar enggak rame. Yang jawabannya. Oke, Bu. Yang benar itu C itu. Loh, kok A? Aduh, salah. Bu, salah Ini C, itu. Bu. Wah, kuncinya bermasalah ini. Kuncinya C kayaknya tadi, Bu. Coba saya kemarin sudah melihat ini. Bukan kemarin ya, tadi deh, sebentar. Penjelasan. Yang hitung-hitungan karena saya kan nggak bisa ini, maka saya harus cari kata kuncinya. Nah ini. Yang tidak menggunakan kalimat positif atau kecuali itu. Jawaban yang tidak tepat itu A. Persentase siswa yang mendapatkan nilai rata-rata adalah 50%. Berikut penjelasannya. Ini ya. Nilai rata-ratanya, standar deviasi, analisisnya. Coba. Persentase siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata ada 50, ini jawabannya salah. Tidak semua distribusi nilai yang akan berbentuk simetris, dalam hal ini 4 siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu 40% dari total siswa. Pernyataan ini salah karena ini ya. Jadi yang bahasanya itu ternyata yang memiliki di atas rata-rata itu 40%. GHI. Terus kemudian ini salah secara umum tetapi tidak lebih dari jawaban A. Nah ini bahkan ini soal ini salah-salah tetapi ada yang lebih salah begitu ya bahasanya. Ini nih, A lebih salah karena menyatakan dengan pasti. 80 berarti dianggap bukan di atas rata-rata ya? Enggak, ini keterangannya begitu. Kita lihat lagi, C. Jika ditentukan nilai KKM 80, ini benar. Di saya azan. Kembali ke A, Bu. Tapi kalau yang ditanya kecuali dengan menggunakan PAN, saya tetap milih yang C sebagai jawaban, Bu, karena kayaknya itu awalnya itu kok mirip-mirip kayak napa PAP ngoten. Nggih, C niku jawabannya. Nopo patokan. Cuman permasalahannya di situ tidak ada perkataan PAP maupun PAN, Pak. Jadi yang menjadi ambigu di situ. PAN-nya ada, Pak, di deskripsi pertanyaan itu loh, Pak. Ada soal ada itu. Soalnya dan jawabannya indikasinya yang C itu ngeten loh, apapun jalannya tetap jawabannya C. Bapak-bapak kok pinter-pinter. Tenang, aku jawaban paling benar. Yang A, Bu, karena kan yang di atas toh, Bu, bukan rata-rata di atas. Betul, yang A jawabannya. Kunci di SEB itu C, Pak. Kuncinya SEB C. Kuncinya di SEB jenengan kalau
TO mandiri malam itu kuncinya C. Jenengan lihat, jenengan TO malam enggak? Itu kuncinya C. Betul, kok bisa ya? Itu betul, itu sudah jika Yang kalian TO sudah mandiri nanti silakan SEB-nya dibuka, dicek lagi itu kuncinya C. TO malam apa keluar jawabannya, Pak? Keluar. nomor. Kalau di ini Keluar. semua benar, salah, keluar semua. Kalau yang TO kemarin itu hanya yang jawaban kita salah, itu keluar. Kalau yang ini benar salah dari 120 itu muncul semua, Pak. Wah, berarti ini kesalahan pada sistem ini. Yang betul itu. Ya lek cara ning ngene sing berapa malaikat kleru kabeh. Mboten napa-napa, Pak. Niki kita sik belajar niki, proses. Intinya kita itu memahami soal agar lebih jeli seperti Ya itu. gitu loh maksudnya gitu. Bagaimana cara memahami. Insya Allah manfaat banyak. Hikmah itu. Belajar hikmah ini. Sabar Tambah nggih. pinter. Ini kan kalau PAP kan hubungannya kali prestasi. Kalau PAN kan hubungannya kali peringkat, Bapak. Jadi sabar mawon. Oke. Lanjut. Oke, saya sesuai berarti C. Aku jawab wingi. Usul mawon kalau pertanyaan itu tidak menggunakan Bu Yuyun menjadi jawaban aku kan ya belum paham bagaimana menghitungnya. Tenang, niki termasuk tafsir bil ra'yi, Pak. Betul, Pak Nizar. Terus Masih bisa diperjelas lagi nggih. Sakit. Baik. Diskusi niki. Bodoh sentase istiqoroh nih. Sampun, apa Belajar namanya? bareng. Ada azan. Baru selesai. Ada azan. Buanter, Pak. Di sebelah saya ada masjid ini. Baik. Oke, Bapak Ibu ini menyetujui yang mana ini akhirnya? Yang C. Bu. Yang Jika betul yang C, Bu. Maka kalau banyaknya dikaji dianggap betul benar. itu yang C, Bu. Kenapa tiba-tiba C? Karena secara logika memang betul, Bu. Tapi kan yang ditanyakan di soalnya kan soal PAN tuh, Bu, penilaian acuan normatif. Oke. Oh, itu Sedangkan menjadi kata kuncinya ya. Ada indikasi penilaian acuan patokan di yang C itu. KKM itu termasuk PAP, penilaian acuan patokan, Bu. Patokan, bukan normatif. Betul. Menggunakan prinsip penilaian acuan norma. Nah, ini PA, berarti kan PAN ini bukan PAP ya. Maka kesimpulan, ini karena ini nggak ngomong tentang ini, apa namanya, ada nilai rata-rata di sini nih. Kan Kalau KKM kuncinya kalau PAP itu ya, KKM itu. KKM itu Intinya yang KKM C itu adalah patokan. PAP. PAP Bu yang C itu. PAP, Beda. patokan, Bu. Beda, bukan dengan PAN. Oke. Oke, wes ya. Ya, sudah clear, Aku Bu. berarti. Jadi 105. Clear, Bu. Pak Inom, Clear telepon niku. katanya C, jadi kenjenengan. Clear untuk PAP itu Karena memang mengikuti patokan. Nah, itu nilainya yang betul yang C, yang jawabannya betul. Karena yang diminta adalah acuan norma, seperti itu, Pak. Oh, ngoten. Bu, usul mawon. Kalau ya wis Boleh usul, monggo. Pripun isole, Pak? Ngeten, kalau untuk soal-soal yang berkalimat negatif diusahakan dihindari, Bu. Ini membingungkan peserta. Di guru Ya, tapi saja, di sekolah-sekolah saja itu kita tidak dianjurkan untuk menggunakan kalimat negatif termasuk Kecuali kayak gitu ya. Iya. Ya, Nah, baik. itu Ini nanti karena untuk itu pembuatan membingungkan. soal yang akan datang, Pak, akan saya sampaikan untuk pembuatan soal yang akan datang ya. Tapi kalau ini sudah termasuk di bank soal kami, sehingga nanti pembuatannya sudah kemarin-kemarin. Iki soalnya mungkin bisa saya lihat, Bu, ini, Bu. Oke, monggo silakan ditanya siapa. Maksud saya kalau ada Diberikan dulu, Bu. pertanyaan atau soal-soal yang Diperjelas. seperti ini pada UP, apakah ada kebijakan dari LPTK atau kita Oh. menyatakan memang itu hasilnya, ngaten Ibu. Baik, ini makanya ada hal faktor X min haitsu la yahtasib itu memang betul berlaku. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah saya singgung, kadang-kadang itu sudah sering membantu teman-temannya di kelas, bahwa kan yang tidak bisa itu kok malah lulus, yang ketua kelas kok gak lulus itu ada Bapak Ibu.
Dan kita LPTK tidak bisa protes, tidak bisa membantu sama sekali karena memang yang menentukan kelulusan sana. Sehingga kita itu ya deg-degan sama, terus kemudian nanti pas kelulusan itu misalnya tanggal sekian ini pengumuman ngoten nggih. Itu sudah deg-degan semua, ditunggu semua. Setelah itu baru ada pemberitahuan, ada semacam di-share begitu, lulus dan tidak. Kita dari LPTK sama sekali tidak bisa tahu faktornya apa gitu. Termasuk dulu itu pernah ada namanya apa itu semacam keringanan begitu ya untuk mahasiswa yang berada di 3T dan sudah mengabdian 15 tahun itu sudah langsung lulus. Ada begitu. Itu semua kebijakan tidak pernah di-share ke kita, tetapi adalah kebijakan bergaining antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan. Begitu Bapak Ibu nggih. Jadi yang penting kami sampaikan bahwa untuk UP itu tidak ada sama sekali campur tangan dari LPTK. Panjenengan hanya diantarkan sampai UKIN selesai, terus panjenengan diantarkan dengan apa namanya tryout seperti ini. Kemudian di akhir benjing itu ada mengekep pintu langit, itu istighosah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Ya kan kita harus melibatkan Allah sebagai penentu semua. Dan nanti panjenengan sendiri yang berjihad, kita mendoakan dari belakang. Mohon izin Bunda. Berarti manjada wajada Bunda nggih. Nggih, bismillah pokoknya. Yakin. Amin. Oke, pun niki. Ayo Pak, ini sudah 12, 236 ya. Lanjut apa enggak ini? Nyemanggakan Bu. Lanjut. Dereaken. Pak Inong melakukan pengujian uji coba soal tingkat kesulitan. Hasilnya yang mana ini Bapak Ibu? Untuk melihat tingkat kesulitan soal, hasilnya adalah yang mana? Coba kita cek satu persatu. Nomor 1A, soal yang masuk kategori paling mudah adalah soal nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya yang D. Kecuali loh Bu itu. Oh iya, Dibahas satu kecuali persatu lagi. aja, Bu. Analisis D. sesuai dengan hasil kecuali. Analisis berikut sesuai, ya kan? Sesuai, kecuali. Jadi berarti yang tidak sesuai yang mana? Yang D. D, ke-10 soal di atas bukanlah soal yang baik karena persentase soal yang masuk kategori mudah, sedang, dan sulit tidak sama jumlahnya. Betul. Apakah ada undang-undang begitu yang mengatakan bahwa soal itu harus sama antara sulit, sedang, dan enggak ya? Tidak. Bahkan Tidak untuk ada. soal yang ideal itu adalah berapa 30, 40. Yang 30 sulit, 30 mudah, 40 sedang. 40-nya sedang. Ya. Nggih, itu yang untuk soal ideal. Tetapi menurut di beberapa buku soal sulit, sedang, dan mudah itu disesuaikan dengan tujuan evaluasi itu. Kemudian berarti yang mana ini? Yang di Nomor 5 dan 9, 5 dan 9 itu betul. Mempunyai Ada kategori tingkat kesulitan yang sama. Kalau A, B, C sama E itu betul Bu, tapi yang Ya kan aneh kecuali itu yang loh Bu D, yang D pertanyaannya itu Bu. Coba yang B, Bu, yang B itu betul apa salah? Soal tes Yang B sulit betul. itu 20%. yang sulit itu kan 0,3 sama 0,4 Nomor 2, itu nomor 6. betul. Bapak 20%. Ibu, 0,4 itu sedang. Jadi Iya, kalau di sedang atas masuk. Iya, 0,3 itu benar. tinggi. Maka sulit itu adalah 0,3 dan di bawahnya. Kalau 0,4 itu sudah termasuk sedang. Maka di sini banyaknya tes yang masuk kategori sulit itu hanya 10% karena hanya 1. Bukan 20%. Ya, jawabannya B ya Bapak Ibu. Iya Bu. B ya. Kuncinya D. Kuncinya kok D ya, Bu? Ya enggak tahu, pokoknya itu jawabannya. Kuncinya berarti salah. Lanjutkan. Sudah selesai. Bu, mau tanya dulu berarti yang tingkat kesulitannya mudah. Itu tingkat kesulitannya loh Bu. Yang ditanyakan kecuali loh Bu. Salah. Ibu. Nah, iya kan ada kalimat kecuali toh Pak itu. Kecuali yang B ya salah. Nah itu kan Kalau B itu saya rasa itu termasuk masuk kategori Bu Mas Yan Bu. Ternyata Yang gini, ini Bapak pernyataan Ibu. ini yang nomor 1 dan 3 itu betul. Nomor B itu adalah salah.
Kemudian yang ketiga itu adalah soal yang masuk kategori sedang lebih banyak dibandingkan itu betul. Kemudian ke-10 ini salah. Kemudian nomor E ini betul. Maka yang salah ini adalah B dan D. Panjenengan pilih yang mana? Saya pilih D. D. Kemungkinan salahnya paling banyak itu D. B dan D. Yang Kalau saya gini, kalau saya yang menjawab ini misalnya saya ikut UP. Ini saya milih yang B, meskipun yang B B dan D itu adalah sama-sama salahnya. Tapi saya kenapa pilih B? Karena ini adalah ngomong tentang angka. Angka itu tidak bisa diragukan, pasti sudah betul. Pasti ngoten lho. Eksak ta. Kalau mungkin yang kalau yang bukan eksak itu masih bisa ditawar. Kalau saya memilih begitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oke, kita lanjut. Yuk, Pak Sulaiman menyusun 10 soal tes untuk memastikan bahwa soal tersebut adalah soal yang baik dan layak. Maka dilakukan analisis terhadap hasil pengelolaan data. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang standar ukuran untuk menilai soal tes yang dikatakan baik dan layak. Kecuali, nah ini kecuali semua ini. Yang mana ini? A, betul apa salah ini? Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi atau ajekan. Ya. Dilakukan berkali-kali pada sama soal dikatakan baik jika nilai koefisien reliabilitas lebih dari 80%. Betul ya? Betul. Validitas menunjukkan tingkat kevalitan, tingkat kesohihan. Soal dikatakan baik jika nilai koefisien validitas lebih dari 80%. Betul ya? Tingkat kesulitan dinyatakan dalam bentuk persentase, di mana persentase tersebut menyatakan banyaknya siswa yang menjawab salah sebuah soal tes. Semakin besar nilai persentase menunjukkan soal semakin sulit. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Gua panggil ya Pak Sudarno ya. Salah, Bu. Semakin Salah, besar Bu. persentase soalnya semakin mudah. Betul. Jadi Semakin salah besar ini itu nomor C semakin ini mudah. salah. Kenapa salah? Semakin besar, Tingkat kesulitan persentasenya itu itu termasuk di semakin rumusnya tingkat kesulitan adalah soal banyaknya siswa yang menjawab benar. Ukurannya begitu, bukan menjawab salah. Jika yang menjawab benar itu dibagi dengan jumlah soal kali 100, maka ya akan terlihat. Ya, jadi bukan soal yang menjawab salah, maka ini nanti prinsipnya menjadi salah. Daya beda itu betul, analisis itu juga betul. Jadi jawabannya C. D, lanjut. Berikut adalah rubrik untuk melakukan penilaian keterampilan siswa. Apa ini? Rubrik apa ini? Praktek, Bu. Praktek. Iya, betul. Nggih, betul nggih, praktek nggih. Ya. Oke. 18. Pada akhir tahun ajaran ini ya. Anda ada Tulungagung juga meningkatkan hasil belajar. Rata-rata fikih 60, terendah 40, peserta didik fikih 80, kemudian laki-laki 65, perempuan 55, kelas 10 55, kelas 11 60 65. Berdasarkan data tersebut rancanglah proses refleksi diri dan tindak lanjut. Ini yang mana? Jawaban terpanjang kali saya. Yang mana? Bu. Jadi Bu, rata-rata karena semuanya pelajaran rendah itu, Bu. hasil Semuanya pelajaran rendah. hasilnya itu kan rendah semua ya. Rendah semua, jadi perlu refleksi Bu, semua. semuanya itu. Betul. Jadi refleksi Menyeluruh, Bu. yang paling pas yang mana? Ya, semuanya. Yang Jadi jawabannya adalah Bu. betul. Aspek pembelajarannya, Seluruh materinya, Ya, semuanya Bu, komplit. metodenya, medianya, kurikulumnya. Jadi semuanya perlu direfleksi, perlu Kalau dilihat itu saya kembali. pilih jawaban terpanjang, Bu. Jadi betul saya, Bu. Sukanya yang panjang. Yang komplit Bu, holistik itu. Baik. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah saya nanti merampas banyak ininya jenengan, waktunya jenengan sholat habis itu. Oke. Baik, sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf itu ada sekedar tadi diskusi bersama tentang pelajaran. Semoga nanti panjenengan dimudahkan. Saya itu selalu berdoa Bapak Ibu jenengan lulus, jenengan mendapatkan yang terbaik, lulusnya 100%. Amin. Kan yang melihat jenengan tadi tidak ikut itu tuh bukan sebenarnya kan nggak masalah ya, tetapi karena saya tuh saking sayangnya sama jenengan, saking saya pengennya jenengan tuh lulus begitu loh. Jadi ya Allah melu gitu maksudnya begitu. Ngapunten Bu, saya itu konco-konco kata selengean Bu.
Selengean ora apa-apa sing penting lulus, Pak. Amin, amin. Pak Poni diarnai. Baik, terima kasih. Semoga panjenengan dimudahkan. Amin. Sampai bertemu lagi Amin. Allah nanti pada Amin. saat bermunajat bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk satu mengetuk pintu langit untuk lulus satu kali. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.